Astagfirullah. Kemana larinya? Bangsat. Astagfirullah. Bajingan. Apalagi loh? Ternyata kau masih hidup. Memang ngomong. Hajar aja mas, langsung mas, daripada bocor mas. Beraninya kau membohongi kami. Kasih itu bukan bohong. Saya tidak bisa melawan kalian. Tapi berita ini akan cepat melebar luas. Kasih bohong gimana, mereka dia yang ilmunya cetek. Iya. Ingat, nyawamu akan menjadi taruhannya. Kok satu kerajaan saja? Dari kemarin mencari-cariku aja susah kok. Satu kerajaan aja tertipu mas. Tertipu kok. Jangan banyak ngomong kau. Bunuh aja sekarang di sini polisi. Mas sekarang nggak usah. Mas sekarang nggak usah itu mas. Nggak usah yang mas. Apa? Ya, ya. Percuma kau akan membunuh saya. Berita ini sudah menyebar luas di seluruh kerajaan. Dik. Insya Allah untuk lokasi di sini sudah aman nanti, sudah dibentengi Jalut Sugro, ya Mas Toto. Baiklah Tuan, Kinanti izin melaporkan berita apa yang Kinanti dapatkan dari kerajaan Sasmoyo dan Jonggala. Yang pertama, semenjak berita kematian Tuan di siang itu, atau sama halnya di saat raga palsu Tuan diambil hatinya oleh Sasmoyo, dua kerajaan itu menganggap Tuan benar-benar mati. Walaupun Tuan sendiri tahu bahwasanya hati yang mereka dapatkan itu palsu, akan tetapi Raja Sasmoyo tidak menyadari itu Tuan sampai saat ini. Hingga sampai saat ini mereka kehilangan nafsu untuk berperang, karena apa yang Raja Sasmoyo harapkan sekarang sudah benar-benar di tangannya. Walaupun itu hanya palsu Tuan, karena mereka sejatinya belum mengetahui hati yang mereka dapatkan adalah hati yang palsu. Itu kabar baiknya Tuan. Raja Sasmoyo tidak sepenuhnya lagi mendukung Jonggala atau mengerahkan pasukannya untuk menyerang desa-desa teman-teman Tuan. Akan tetapi Raja Jonggala pun demikian, karena Raja Jonggala menganggap Tuan sudah mati, sehingga tidak ada lagi orang yang akan menyatakan di mana keberadaan gelang raja itu. Sekalipun mereka berusaha menyerang teman-teman Tuan, mereka sudah yakin kalau teman-teman Tuan tidak akan memberitahu di mana gelang raja itu berada. Mereka lebih memilih untuk mencari informasi bukan dari saudara-saudara atau teman-teman Tuan yang mengetahui. Mereka lebih memilih mencari informasi kepada makhluk-makhluk di sekitar kejadian Tuan mendapatkan gelang raja itu.
atau makhluk-makhluk yang berkemungkinan mengetahui. Mereka mendalami hal itu dibandingkan mereka harus berperang melawan teman-teman Tuhan. Ini bisa disimpulkan Tuhan, bahwasanya percobaan Tuhan malam hari ini untuk memancing kerajaan Sasmoyo dan Jonggala tidak sepenuhnya berhasil. Karena walaupun ada sedikit pasukan dari Jonggala yang menyerang teman-teman Tuhan di sana, sejatinya itu hanya sebagian kecil dan makhluk-makhluk atau prajurit-prajurit yang dianggap rendahan Tuhan. Kabar buruknya Tuhan, pada saat Tuhan berjalan di sepanjang perjalanan ini, pada dasarnya setelah mendapatkan apa yang Raja Sasmoyo dapatkan, dia dan raga barunya beserta beberapa anak buahnya, mereka berkeliling di tempat yang sekiranya saudara-saudara Tuhan akan tempuh. Akan tetapi ada satu makhluk yang mengetahui keberadaan Tuhan. Iya, tadi makhluk yang terakhir. Dan makhluk itu dengan cepat datang ke sana dan membawakan informasi bahwasanya Tuhan masih hidup. Seketika makhluk itu kembali lagi untuk menemui Tuhan. Lantas kabar terakhir dari makhluk itu yang Kinanti tahu adalah dia sudah lebur oleh Tuhan. Iya, akan tapi dia itu sempat ngomong ke semua kerajaan. Itu yang sangat disayangkan Tuhan. Jadi nafsu berperang Raja Jonggala sekarang meningkat karena mereka sudah tahu kalau Tuhan benar-benar masih hidup. Jadi masih ada kemungkinan Tuhan akan dimintai keterangan di mana gelang itu berada. Untuk pihak Sasmoyo sendiri, apakah sudah tahu untuk saat ini? Saya pikir akan segera mengetahuinya karena tidak mungkin Raja Jonggala membiarkan Sasmoyo pergi sedangkan Tuhan masih hidup. Dengan kata lain, tipuan Tuhan dengan raga palsu Tuhan itu sudah gagal Tuhan untuk pagi ini. Gimana Mas? Ya, awalnya memang rencana kita malam hari ini kita langsung menuju ke benteng. Jikapun itu berhasil Tuhan, itu percuma karena hanya sebagian kecil pasukan dari Jonggala dan Sasmoyo itu yang menuju ke benteng palsu kita Tuhan. Jadi seandainya Tuhan sampai ke benteng kecil kita, Tuhan tidak bisa mengeluarkan panah itu karena masih banyak pasukan yang tertinggal di sana. Oh ya, baiklah Kinanti. Betul Tuhan. Mungkin saja jika Kinanti simpulkan, bisa saja di pagi hari ini akan ada pasukan yang akan menyerang Tuhan karena mengetahui Tuhan masih hidup. Dan jika pagi sudah selesai, maka mereka akan berhenti Tuhan karena mereka terbiasa dan kuat di malam hari. Dan bisa jadi juga Tuhan, setelah malam esok hari datang, mungkinkah Tuhan akan diincar sampai ke rumah Tuhan. Gimana Mas? Yang rencananya Mas karena bikin malah jadi seperti ini. Ya kita pakai rencana yang lain. ya. Atur lagi Mas. Begini Tuhan, saya berpesan kepada Tuhan. Saya harap Tuhan tidak bersedih karena sekalipun Tuhan berhasil sampai ke sana, rencana Tuhan pun tetap gagal karena mereka tidak terpancing untuk menuju benteng palsu. Itu. Dan yang kedua, setelah kejadian ini, mungkin saja Tuhan bisa melakukan pancingan kedua. Karena mereka mengetahui Tuhan masih hidup, maka nafsu berperangnya akan semakin tinggi dan benar-benar mengejar Tuhan. Baiklah, kita menggunakan situasi itu paling ya, Kinanti. Ya. Walaupun ini terdengar buruk, akan tetapi ada baiknya juga Tuhan. Ya, terima kasih banyak Kinanti. Ini menurut saya luar biasa. Saya mendengar peperangan di sana sangat luar biasa itu. Itu hanya sebagian kecil Tuhan. Itu hanya sebagian kecil. Karena banyak bagian di kerajaan yang masih duduk dan bersantai-santai di sana. Karena tidak bernafsu berperang, mereka hanya mencari gelang raja sedangkan Tuhan sudah terdengar mati. Akan tetapi berita ini sudah sampai ke sana bahwa Tuhan masih hidup, maka kemungkinan mereka sudah bergegas mencari Tuhan untuk di pagi hari ini. Baiklah Tuhan, saya pikir jika Tuhan tidak ada lagi yang ditanyakan, Kinanti akan harus segera kembali karena di saat-saat seperti ini adalah di saat-saat mencurigakan kenapa Kinanti tidak ada di sana. Cepatlah kembali Kinanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Kinanti atas informasinya. Baik.
Ya Allah, stop. Sama Mas. Ayo dulu. Keterangan lu biasa dik. Mas, aduh lemas Mas. Kamu jangan pingsan dulu. Dik, keterangan lu biasa dik. Astagfirullahaladzim. Mas, Raja Jonggala ini. Apa? Jonggala. Jonggala? Ya kita gimana Mas? Astagfirullahaladzim. Mas Pak. Jonggala Mas. Astagfirullahaladzim. Pasal luputan aku tak ya. Jangan gitu Mas. Kita menjelaskan sini Mas lah. Mau lari kemana kok? Mau nggak mau kita harus hadapin. Tapi jangan mulai gitu Mas. Pegangin doang dik. Ini dengerin Mas doang dik. Sama bosnya juga Mas Pak. Bismillah ya. Kuat. Mas hati-hati lah Mas. Jangan yang gemetar. Mas hati-hati Mas. Mas. Anda coba petik. Aku saja kakinya lah Mas. Sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. La haula wa Mas. Mas sekarang aja lemas dik. Saya lemas dik. Astagfirullah. Hati-hati Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan mau. Sekarang. Allahu Akbar. Perkenalkan, saya Sastro Jonggala. Di mana bumi itu dipijak, itu akan menjadi kekuasaan saya. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Asal kau tahu manusia, saya memiliki banyak mata-mata. Bahkan saya sendiri sudah tahu di mana gelang raja itu kau sembunyikan. Itu bukan hal yang sulit untuk saya ketahui. Membiarkanmu hidup adalah salah satu jalan untuk saya mendapatkan gelang itu. Akan tetapi saya tidak putus asa jika saya harus menyaksikan kau mati. Ada ataupun tidaknya dirimu sama sekali tidak mengganggu keberhasilanku. Kau sudah menjadi pion-pion kecil. Saya sangat takjub kepadamu atas tekadmu, semangatmu, dan jiwa rela berkorbanmu. Sekaligus saya pun miris melihatmu. Manusia sehebat dirimu hanya menjadi pion, hanya menjadi kacau. Saya berharap saya bisa langsung mengambil gelang itu dari tangan eyangmu itu, si Prabu. Astagfirullah. Dengan sangat mudah saya mencari tahu kemana arah gelang itu. Dari mulai gelang itu ada di tangan Raka Sota, kemudian dititipkan kepadamu, kemudian seorang anak kecil menjemputnya dari tanganmu, sampai akhirnya jatuh di tangan eyangmu itu, si Prabu. Saya tahu riwayat itu. Dan bukan hal bodoh membiarkan kau hidup, karena saya yakin eyangmu itu tidak menutup tangan ketika kau meminta pertolongan kepadanya.
Apapun itu bentuknya, dia ikut andil dalam urusanku. Maka dari itu saya tantang eyangmu, datang menemuiku. Jika memang dia makhluk yang gagah dan kuat, hadapi Sastra Jonggala. Maka bila ternyata Eyang Prabumu itu tidak bisa hadir di hadapanku dalam waktu 1 hari ini, maka saya pastikan di malam harinya saya dengan sepenuh pasukan saya dan akan saya gandeng Sasmoyo untuk hadir di belakang saya dan memastikan dirimu mati terbunuh. Camkan itu. Saya miris melihat Beyon kecil yang selalu terombang-ambing. Dia yang mengendalikan, dia dalangnya, justru duduk dengan santainya di atas singgasananya. Apa maksudmu? Eyangmu itu pecundang. Eyangmu itu makhluk yang kecil, membiarkanmu masuk dalam masalah, dan dia ikut campur. Akan tetapi setelah itu dia melepaskan tangan. Jika memang tidak demikian, suruh eyangmu itu datang menemuiku sebagai bukti dia sayang kepadamu. Saya biarkan kau hidup untuk saat ini, karena sedikit jalan ada pada dirimu. Atau jika kau bersikeras lawanku sekarang juga, saya pikir kau tidak sampai berpikir demikian, karena kau tahu siapa kau dan siapa diriku. Panggil Eyang Prabumu itu. Saya tunggu di siang hari itu. Atau jika tidak hadir, maka saya akan mendatangimu di malam hari dengan sepenuh pasukan saya. Dan saya akan ada di depan pasukan itu untuk mengambil kepalamu dan menunjukkan kepada eyangmu betapa mirisnya cucunya itu. Saya tidak peduli lagi dengan gelang itu. Jika ternyata Prabumu itu tidak hadir di hadapanku, di mana Sastra Jonggala di wilayah itu juga akan menjadi kekuasaan. Ingat itu. Ini Prabu udah hadir ini. Ini Prabu sudah hadir kok. Astagfirullah. Temuin Badan Gajah ya. Gimana ini Mas? Gimana? Urusan nanti itu. Yang penting kepala loh. Kepala. Ini kepala siapa tuh? Mas, saya baru dengar. Aku ini seperti ini. Saya nggak bisa ngomong apa-apa Mas. Tadi Pak Prabu udah ada di sini kok.